Bab 736, sifatnya kejam. Semua orang di aula ketakutan dengan pemandangan ini dan berteriak berulang kali, tetapi segera menjadi diam. Mereka masing-masing memegangi kepala dan meringkuk di tanah. Tubuh mereka menggigil dan mereka tidak berani bernapas. Tidak ada yang berani melakukannya. Ide untuk lari keluar muncul. Lin Yu sedikit mengernyit, dia tidak menyangka orang-orang ini begitu kejam. Faktanya, kepala jengger bisa saja mengenai kaki pria itu, tetapi dia memilih untuk memukul punggung pria itu untuk mengejutkan semua orang. Lin Yu mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Jiang Yan, Ye Qingmei dan Sue Qin tidak jauh dari sana. Dia melihat mereka bertiga pucat karena ketakutan bersandar berdekatan. Jelas juga panik. Ekspresi Jiang Yan berubah ketika dia melihat tatapan Lin Yu. Matanya cemas. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu kepada Lin Yu, tapi dia menatap dengan takut-takut ke kepala jengger tidak jauh darinya. Lin Yu buru-buru memberi isyarat meyakinkan padanya dan berkata kepadanya, "Jangan takut." Jiang Yan melihat mulut Lin Yu sedikit lebih tenang, dan dia mengerucutkan bibirnya dan mengangguk. "Sudah kubilang, diamlah dan bekerja sama, aku tidak akan menyakitimu." Suara berkepala jengger itu menekankan kepada semua orang lagi tanpa kehangatan, dan kemudian mengedipkan mata pada pria botak yang baru saja membalut lukanya, memberi isyarat padanya untuk pergi di atas. Pria botak itu segera mengerti maksudnya, mengangguk, dan segera menaiki tangga di samping, bergegas ke lantai 2, menemukan arah yang sangat tersembunyi dan berjongkok, memandang dengan waspada keluar jendela kaca, lalu memasukkan isinya ke dalam sakunya. Dia mengeluarkan semua granat dan menumpuknya dengan rapi di kakinya. Kemudian dia memeriksa senapan mesin ringan di tangannya dan mengarahkan moncong senapan mesin ringan ke orang-orang yang berjongkok di bawah. Lin Yu terkejut dan berpikir bahwa para pembunuh ini benar-benar licik. Jelas, langkah pria botak itu adalah memeriksa penembak jitu atau pasukan komando dari semua sudut di luar tempat. Orang-orang di dalam, dengar, kamu sekarang dikepung. Kamu sekarang dikepung. Cepat letakkan senjatamu dan menyerah. Kami bisa menjamin keselamatan hidupmu. Pada saat ini, suara bernada tinggi tiba-tiba datang dari polisi pengeras suara di luar. Suara itu meneriakkan omong kosong seperti membujuk pembunuh di dalam ruangan untuk meletakkan senjatanya dan menyerah. Sungguh disayangkan. Lin Yu mendengarkan kata-kata yang tidak berarti ini dan menjadi marah ketika dia mengingat betapa sombong dan percaya diri Yuan Jiang padanya di luar. Dia baru saja memuji Hai Kou di depannya. Itu harus bisa menjamin keselamatan semua orang di dalam, tapi pada akhirnya, dengan sedikit usaha, satu orang sudah mati. Jika Lin Yu tidak menggunakan kekuatan roh bayangan untuk menyerbu tepat waktu, Jiang Yan, Ye Qingmei, dan Sue Qin pasti sudah mati. Terlepas dari apakah apa yang disebut celah dan jebakan ini dibuat oleh orang-orang dari kantor intelijen militer, Lin Yu merasa bahwa Yuan Jiang telah meremehkan kekuatan para pembunuh ini. Jadi saya sedikit ceroboh dan pengumpulannya gagal. Lagi pula, ketika Tan Kei memberitahu Lin Yu barusan, dia hanya mengatakan bahwa sebagian besar orang di sini adalah pembunuh biasa. Tapi menilai dari peralatan kelas 1 mahkota ayam dan kemampuan beradaptasi mereka yang kuat di tempat, bagaimana mereka bisa pembunuh biasa. Mendengar teriakan dari luar, Coxcomb Head mendengus dingin dan berteriak keras di luar, "Kamu tidak perlu berteriak. Hanya ada satu syarat jika kamu ingin aku melepaskannya." "Apa katamu?" Pengeras suara di luar bertanya dengan bingung. Karena dia tahu bahwa para pembunuh ini memiliki senjata yang sangat kuat, patroli dan tentara di luar berada pada jarak tertentu dari sini, jadi tentu saja mereka tidak dapat mendengar dengan jelas kata Head, maka pengeras suara menyarankan, "Suaramu terlalu pelan, kami tidak dapat mendengarmu. Mohon tunggu sebentar, kami akan mengirimkan petugas polisi untuk memberikan pesan kepadamu." "Bagaimana kalau memasang klakson polisi? Jika Anda setuju, tembaklah." Lin Yu tampak sedikit bersemangat ketika mendengar ini, dan memandang kepala Coxcomb dengan hati-hati, berharap kepala Coxcomb akan mengangguk setuju. "Anda tahu, petugas polisi ini kapan ketika seorang anggota masuk, dia tidak hanya dapat membunyikan klakson, tetapi juga mengamati situasi di dalam ruangan dan mendapatkan informasi tentang penampilan, senjata dan perlengkapan Coxcomb Head dan lain-lain. Lagi pula,
Pintu masuk aula sekarang ditutupi oleh tirai lembut transparan PVC tebal. Meski banyak dari mereka yang baru saja ditembak dan dirusak oleh pria berkepala jengger, patroli di luar masih belum bisa melihat sepenuhnya situasi di dalam, dan hanya bisa samar-samar lihat beberapa detail umum. Dan jika Yuan Jiang berani mengambil risiko dan mengirim Tan Kei atau orang lain dari kantor intelijen militer untuk bekerja sama dengan Lin Yu, mungkin Lin Yu dapat mengendalikan 5 orang termasuk Kokkem Head saat itu juga. Kepala jengger itu mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Dia tahu bahwa di lingkungan ini, bahkan jika dia berteriak, mustahil bagi orang di luar untuk mendengarnya dengan jelas bang. Yuan Jiang dan petugas polisi berwajah Tianzi di luar juga tampak gembira saat mendengar suara tembakan, dan buru-buru memanggil sekelompok petugas polisi ke depan, bersiap memilih personel yang cocok untuk masuk dan membunyikan klakson. Kapten, biarkan aku pergi. Aku bisa berganti seragam patroli dan berpura-pura menjadi petugas polisi. Tan Kei bergegas saat ini dan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan He ada di dalam. Jika mereka sedikit, aku bisa pergilah bersama He Tuan. Ayo bekerja sama dan coba hentikan orang-orang ini di tempat. Lagi pula, Tan Kei dan Lin Yu telah melakukan misi bersama sebelumnya, jadi pikiran batin mereka saat ini bertepatan dengan pikiran Lin Yu. Hanya kalian berdua. Yuan Jiang melirik ke arah Tan Kei dan mendengus dingin, jumlah total pembunuh di dalam seharusnya tidak kurang dari 4. Bagaimana kalian berdua bisa menahan mereka dalam waktu yang sangat singkat? Jika Asandera terluka, siapa yang akan bertanggung jawab? Tidak apa-apa Kapten, jika situasinya tidak sesuai, saya akan langsung mundur. Oke, kamu tidak cocok untuk masalah ini. Auramu terlalu mencolok. Jika mereka melihatnya, hasilnya mungkin lebih buruk. Yuan Jiang berkata dengan suara yang dalam. Ada benarnya apa yang dia katakan, adil seperti intelijen militer. Prajurit seperti ini yang menjalani pelatihan ketat sepanjang hari memang memiliki sikap yang sangat berbeda dari petugas patroli biasa mungkin tidak dapat melihatnya, tetapi para pembunuh berpengalaman ini pasti dapat melihat petunjuknya. Kapten Yuan benar, sungguh tidak pantas bagi orang-orangmu untuk masuk. Kepala polisi berwajah Tian mengangguk setuju, lalu memilih seorang petugas polisi wanita berambut pendek dari samping dan berkata, lebih baik biarkan seorang polisi wanita petugas masuk, sehingga mereka tidak terlalu waspada. Xiao Zhao ini adalah orang tua di tim patroli kriminal kami. Dia telah menangani banyak kasus seperti itu sebelumnya dan memiliki pengalaman yang kaya. Saat dia mengatakan ini, dia memanggil seseorang untuk menggunakan tanduk militer, menyerahkannya kepada wanita itu. Petugas polisi berkata kepada petugas polisi wanita itu, Xiao Zhao, ketika kamu masuk nanti, kamu harus melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam dan mengingat senjata dan perlengkapan mereka. Akan sangat bagus jika kamu bisa membujuk mereka untuk melepaskan sekelompok sandera. Pertama, Xiao Zhao mengangguk penuh semangat, lalu mengambil klakson polisi dan berjalan cepat menuju kota asal. Karena dia pernah bertemu dengan penjahat seperti ini yang menyandera sebelumnya, dia tampak tegas dan tidak panik. Halo, saya di sini untuk memberi Anda sebuah speaker. Saya hanya memiliki satu speaker di tangan saya, dan saya tidak dilengkapi dengan senjata apapun. Saya siap untuk masuk sekarang. Xiao Zhao berjalan ke tirai pintu dan berbisik di dalam. Setelah menunggu 10 detik, dia perlahan membuka tirai pintu. Berhenti. Begitu Xiao Zhao memasuki pintu, Kokkom, yang berdiri di tengah aula, mengarahkan pistolnya ke arah Xiao Zhao dan berkata dengan dingin, lemparkan klakson ke sini. Lalu melemparkan trompet ke kepala Kokkom. Bang! Pada saat ini, Krestet menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu, dan peluru mengenai dada Xiao Zhao jatuh ke tanah dengan lembut sebelum dia bisa mengeluarkan suara apapun. Semua orang di aula ketakutan dengan pemandangan yang tiba-tiba itu dan gemetar lagi, memegangi kepala mereka erat-erat. Ekspresi Lin Yu tiba-tiba berubah, dan dia jelas sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kepala sisir ayam ini akan begitu kejam sehingga dia bahkan tidak akan melepaskan petugas polisi wanita yang datang untuk memberikan klakson. Seperti kata pepatah, ketika dua pasukan bertempur, mengapa tidak membunuh utusannya? Lin Yu menoleh dan menatap petugas polisi wanita di tanah dengan mata terbuka dan diam. Dia menggigit giginya erat-erat, menatap kepala jengger dengan dingin,
dan diam-diam mengutuk binatang. Kamu apa maksudmu? Tian Zilian dan Yuan Jiang semuanya terkejut. Tian Zilian meraih pengeras suara dan berteriak, apakah kamu tidak setuju untuk membiarkan dia masuk? Matanya tidak jujur. Jadi, kamu harus membayar harganya. Coxcomb Head mengambil klakson dan berkata dengan tenang keluar, seolah dia tidak peduli sama sekali. Karena baginya, membunuh seseorang tidak ada bedanya dengan membunuh seseorang, berburu rusa atau serigala. Persetan denganmu. Lin Yu memelototinya dengan tajam. Petugas polisi wanita yang baru saja masuk bahkan tidak punya waktu untuk melihat apapun, jadi dia mati di tangannya. Sekarang aku akan memberitahumu kondisiku, tolong dengarkan baik-baik. Coxcomb Head berkata dengan suara Cina yang kaku melalui pengeras suara, aku ingin kalian semua di luar segera mengungsi. Ingat, maksudku segalanya. Saat dia selesai berbicara, dia memutar pistol di tangannya dan menggerakkan moncongnya maju mundur beberapa kali ke arah kerumunan di depan. Dia berkata dengan santai, saya bisa memberi Anda waktu, tetapi kali ini ada konsekuensinya. Setiap 2 menit, jika kalian belum semua dievakuasi, saya akan tembak 1 orang. Bab 737 Bahaya dalam Bahaya. Suaranya sangat tenang, namun menimbulkan rasa penindasan yang luar biasa, seperti seorang ekstremis tanpa emosi sedikit pun, siap untuk perjuangan berdarah atau bahkan pertarungan sampai mati. Dia hanya berani menembak petugas berseragam wanita itu hanya untuk menegaskan otoritasnya dan memberitahu orang-orang di luar bahwa dia pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Wajah Yuan Jiang He Tianzi di luar menjadi gelap ketika dia mendengar ini. Tunggu sebentar dan mari kita diskusikan. Meskipun Tian Zilian sedikit panik di dalam hatinya, dia masih berteriak dengan anggun di dalam hati, saya harap Anda sebaiknya tidak bertindak gegabah, jika tidak, Anda akan membayar mahal. Kepala polisi yang bermartabat, bagaimana dia bisa terintimidasi oleh beberapa kata dari preman ini? Kapten Yuan, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tianzi bertanya pada Yuan Jiang dengan wajah agak gelisah. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Yuan Jiang mendengus dengan wajah datar, kami menghabiskan begitu banyak tenaga dan menggunakan begitu banyak tenaga dan sumber daya material, kami hanya membunuh 1 tersangka, dan kemudian mundur seperti ini. Jika beritanya menyebar, kami tidak akan ditangkap. Apakah kamu tertawa sampai mati? Tetapi Anda juga telah melihat sekelompok orang di dalam, mereka semua adalah tuan yang putus asa. Tian Zilian berkata dengan nada mendesak. Jika kita benar-benar memaksa mereka untuk segera, para sandera di dalam akan sangat berbahaya. Dahinya sudah dipenuhi keringat dingin setelah mereka segera menguasai tempat kejadian, mereka gagal menangkap para pembunuh, dan 2 orang lagi tewas satu demi satu. Dia sudah tidak mampu mengimbangi bosnya. Bagaimana jika ada begitu banyak sandera di kota, maka dia tidak perlu mengambil posisi ini. Anda bahkan akan mengambil tanggung jawab yang besar. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Anda pernah mendengar nama Departemen Intelijen Militer kami. Saya telah membawa begitu banyak anggota tim yang terlatih kali ini. Saya pasti bisa membunuh mereka sebelum mereka melukai para sandera. Yuan Jiang berkata dengan sangat percaya diri. Setelah beberapa saat, Anda bertanggung jawab untuk meneriaki mereka, menghibur mereka, dan menarik perhatian mereka. Aku akan memimpin orang-orangku untuk menyelinap masuk dari pintu masuk lain di kota asal. Temukan momen yang tepat dan kalahkan mereka dalam satu gerakan. Meskipun 2 orang telah mati satu demi satu, Yuan Jiang tetap tidak peduli. Lagi pula, mengingat status mereka, pemandangan yang luar biasa. Saya belum pernah melihat mereka sebelumnya, bagaimana saya bisa dengan mudah ditakuti oleh para pembunuh ini. Saat dia mengatakan itu, dia segera memanggil Tan Kai dan berkata dengan suara yang dalam kepada Tan Kai, sebentar lagi, kamu akan membagi personel kami menjadi 5 kelompok dan menyelinap masuk dari lantai 2 atau 3 kota perabotan rumah. Setelah itu masuk, jangan terburu-buru melakukan apapun. Konfirmasikan identitas mereka. Ikuti perintah saya sebelum mengambil tindakan. Kapten Yuan, menurutku intelijen barusan salah. Kelompok orang ini tidak terlihat seperti pembunuh biasa. Dilihat dari kekejaman dan kecanggihan mereka dalam melakukan sesuatu, kelompok orang ini seharusnya memiliki latar belakang yang sangat berbeda. Jika kita masuk dengan gegabah,
itu mungkin membuat mereka marah dan merugikan para sandera di dalam. Kata Tan Kai dengan ekspresi hati-hati. Tidak sederhana. Kantor intelijen militer kita hanya melihat sedikit orang yang tidak sederhana. Yuan Jiang berkata dengan dingin, terlihat sangat percaya diri pada bawahannya. Bang! Tepat setelah dia selesai berbicara, suara tembakan lain terdengar dari fasad kota Juicheng. Ekspresi Yuan Jiang dan Tian Zilian dan yang lainnya langsung berubah, dan mereka mendengar suara kepala Coxcom datang dari kota Juicheng lagi. 2 menit sudah habis, Anda dapat terus berdiskusi, kami bisa menunggu. Tapi ada yang ingin saya katakan dulu, jika Anda ingin menggunakan pasukan khusus atau personel dari Departemen Intelijen Militer Yanxia dari atas gedung. Atau kami dapat menyerang dari tempat lain. Maaf, selama kami menemukan kelainan, kami akan meledakkan granat di tengah kerumunan. Saat itu, tidak hanya 1 atau 2 orang yang akan terbunuh atau terluka. Ketika kepala yang disisir ayam mengatakan ini, sepertinya ada kegembiraan yang luar biasa dalam nada suaranya, seolah dia tidak sabar untuk melihat apa yang baru saja dia katakan, yang membuat orang merasa merinding. Kapten Yuan, mereka sebenarnya tahu tentang Badan Intelijen Militer. Wajah Tan Kai tiba-tiba menjadi gelap dan dia berkata, dengan cemas, orang-orang ini jelas tidak sederhana. Mencoba menakut-nakuti orang. Kalau tidak, kita harus mundur dulu sesuai permintaan mereka. Tian Zilian menelan ludahnya dan berkata kepada Yuan Jiang dengan wajah pucat. Dia sekarang mengerti bahwa kelompok orang ini jauh lebih brutal daripada kelompok penjahat manapun yang pernah dia tangani sebelumnya. Jadi menghadapi orang-orang yang tidak takut mati, yang bisa mereka lakukan hanyalah berkompromi. Yuan Jiang memasang ekspresi cemberut dan tidak berkata apa-apa, mengatupkan giginya erat-erat, masih mempertimbangkan keseimbangan antara reputasinya dan keselamatan ratusan nyawa. Lin Yu, yang tinggal di kota saat ini, menyaksikan dengan matanya sendiri saat Ji Guantu membunuh seorang pria di sebelahnya tanpa ampun. Dia juga mendengar kata-kata, tak kenal takut, Ji Guantu tadi, dan mengetahuinya dengan kepribadian Ji Guantu yang berhati-hati, dia tidak dapat menunggu bantuan, dia bersiap untuk menemukan kesempatan yang tepat untuk melakukannya sendiri. Dia menatap Ji Guantou dan teman-temannya dengan mata menyipit, dan menemukan bahwa Ji Guantou dan 3 bawahan di bawahnya berdiri sangat tinggi. Lin Yu dapat menjamin bahwa dengan bantuan jarum perak, dia akan menaklukkan mereka dalam waktu singkat, tetapi dia tidak dapat menjamin bahwa tidak akan ada korban jiwa. Selain itu, ada pistol di lantai 2 yang mengarah ke kepala botak dari semua orang di bawah. Sobat, karena pria botak itu sedang duduk di belakang pagar kaca di lantai 2, Lin Yu tidak yakin dia bisa memukulnya dengan jarum perak, jadi setelah mempertimbangkan dengan cermat, Lin Yu akhirnya memutuskan untuk menyerah. 2 menit kedua akan segera tiba, 10, 9, 8. Coxcom Head melambaikan tangannya saat ini, melihat ke bawah ke gelang khusus di pergelangan tangannya, dan menghitung mundur waktu melalui pengeras suara di luar kota di saat yang sama. Dia juga memegang pistol di tangannya yang lain dan mengayunkannya ke arah semua orang di aula. Tampaknya dia akan menembak secara acak setelah menghitung sampai titik tertentu. Ketika semua orang di aula mendengarnya memulai hitungan mundur, mereka semua gemetar ketakutan. Mereka semua tahu bahwa jika mereka tidak melindungi diri mereka sendiri, tembakan itu akan mengenai mereka. Bahkan selangkangan mereka akan basah dan menyebabkan pingsan. Gelombang cahaya muncul di seluruh aula. Bau busuk. Tetapi tidak ada yang berani lari saat ini, karena mereka semua tahu bahwa begitu mereka bangun, mereka akan mati. Tepat ketika Coxcom mengangkat tangannya untuk memeriksa waktu, Lin Yu tiba-tiba menyadari tato simbol biru tua khusus di pergelangan tangannya, dan ekspresinya berubah drastis. Biarawan. Tiba-tiba hati Lin Yu bergetar, ia menemukan bahwa lambang yang ditato di lengan jengger itu sangat mirip dengan lambang biarawan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menegakkan tubuh, mengangkat kepalanya dan menatap pergelangan tangan kepala jengger itu dengan hati-hati, karena takut dia salah melihatnya. Karena gerakannya yang mengangkat kepala begitu jelas, seorang pembunuh berwajah merah tidak jauh dari situ segera menyadarinya, mengarahkan pistolnya ke Lin Yu, dan berkata dengan suara dingin, "Apa yang kamu lihat?" Ekspresinya menjadi ganas. Jika dia tidak siap memberi Lin Yu kesempatan untuk berbicara, dia akan menarik pelatuknya.
Jia Rong. Setelah Jiang Yan melihat pembunuh berwajah merah mengarahkan senjatanya ke Lin Yu, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia bergegas menuju Lin Yu dengan putus asa. Mata pembunuh berwajah merah itu menjadi dingin, dan dia segera mengarahkan senjatanya ke Jiang Yan, bersiap untuk menembak. Oke, kami setuju, kami menyetujui persyaratan Anda. Saat ini, suara kompromi polisi terdengar dari luar, tetapi Anda harus memastikan keselamatan para sandera. Terpicu ketika dia mendengar ini. Jari-jarinya tiba-tiba menjadi rileks, ekspresinya sedikit berubah, dan dia menurunkan tangannya. Jiang Yan merasa lega saat melihat ini. Dia tersandung orang di depannya dan segera menjatuhkan dirinya ke tanah. Dia menatap sosok di depannya dengan hanya beberapa orang yang terpisah dengan lembut pada Lin Yu. Dia tersenyum, bersyukur bahwa polisi di luar menyetujui permintaan kelompok itu. Meski agak mengecewakan karena para pembunuh ini dibiarkan begitu saja, setidaknya tidak ada yang akan mati lagi. Hati Lin Yu tiba-tiba menjadi rileks, mengetahui bahwa hanya dengan membiarkan para pembunuh ini melarikan diri barulah dia memiliki kesempatan untuk menangkap mereka. Setiap orang membawa sandera. Ji Guantou melihat bahwa polisi telah berkompromi, wajahnya menjadi gelap, dan dia memerintahkan kepada anak buahnya. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba bergegas ke Jiang Yan, merobek rambut Jiang Yan, dan menarik dirinya ke atas dari tanah, letakkan pistol di tangannya tepat di leher Jiang Yan, dan berkata dengan dingin, "Kamu, ikuti aku." Bab 738 menangkapmu seperti menangkap kalkun. Jiang Yan ketakutan dengan tindakan Coxcomb Tu yang tidak siap dan berteriak. Sebelum dia bisa bereaksi, Coxcomb Tu disandera di pelukannya. Jantung Lin Yu tiba-tiba menegang, dan dia melirik ke arah Jiang Yan yang sedang dipegang oleh kepala yang disisir ayam dengan panik. Jantungnya berdebar kencang. Dalam situasi ini, bahkan dia, yang selalu tenang, tidak bisa menahan panik, karena takut Jiang Yan akan mengalami sesuatu. Apa yang salah? Tubuhnya tiba-tiba menegang, ingin segera bergegas menuju kepala yang disisir ayam dan langsung membunuhnya, sehingga menyelamatkan Jiang Yan. Tapi dia tahu bahwa meskipun dia bisa menyelamatkan Jiang Yan dengan bergegas keluar seperti ini, dia tidak tahu berapa banyak nyawa yang akan hilang. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, urat-urat muncul di dahinya, dan menatap kepala yang disisir ayam itu dengan dingin, dengan rasa dingin yang tak ada habisnya di matanya. Mulai saat ini, Coxcomb Head bisa dikatakan sudah mati. Jiang Yan juga tanpa sadar melihat mata Lin Yu saat ini, mengetahui bahwa Lin Yu mungkin akan bergegas maju untuknya. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya ke arah Lin Yu, matanya berkaca-kaca untuk menyelamatkannya sendirian, tapi dia mungkin akan membunuh semua orang di aula. Orang-orang di dalam, dengarkan, orang-orang di dalam, dengarkan, kami akan mengungsi sesuai permintaan Anda, dan telah menyiapkan kendaraan untuk Anda seperti yang dijanjikan, tetapi Anda harus menepati janji Anda dan tidak menyakiti sandera manapun. Melalui pengeras suara, dia berteriak keras di dalam, memperingatkan Ji Guantou dan yang lainnya untuk tidak menyakiti sandera manapun. Lagi pula, begitu mereka pergi, Ji Guantou dan yang lainnya akan benar-benar kehilangan rasa takut, dan mereka mungkin melakukan sesuatu yang gila. Wajah Tan Kei menjadi gelap, dia mengambil pengeras suara dari tangan Tian Zilian, dan berteriak dengan tegas ke arah Jiu Cheng, "Orang-orang di dalam, tolong dengarkan saya. Saya dari Departemen Intelijen Militer. Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda berani menyakiti Asandera, aku bersumpah atas nama Badan Intelijen Militer bahwa aku akan mencekikmu dari ujung bumi." Kamu gila. Ekspresi Yuan Jiang berubah ketika dia mendengar ini. Dia segera berjalan mendekat dan meraih speaker Tan Kei, mematikannya dan berkata dengan marah, "Siapa yang menyuruhmu mengungkap kami? Dengan cara ini, mereka akan berjaga-jaga, dan kita bagaimana cara memburu mereka secara rahasia?" Kapten Yuan, jika kita mundur, kita harus menyerahkan ratusan nyawa kepada mereka. Entah hal gila apa yang akan mereka lakukan. Kita harus menggunakan nama Badan Intelijen Militer untuk mengejutkan mereka. Sekarang kita berada dalam posisi pasif. Selama ruangan yang penuh dengan sandera ini baik-baik saja, meskipun misinya gagal, itu akan sia-sia. Kentut. Yuan Jiang tampak marah dan berteriak dengan dingin,
jika kita membiarkan mereka melarikan diri dalam keadaan seperti itu, apakah aku, Yuan Jiang, akan menjadi lelucon di masa depan? Jelas, Yuan Jiang setuju untuk melepaskan para pembunuh ini, itu hanya taktik penundaan, dan mereka masih ingin memburu mereka di jalan. Kapten Yuan, menurut pengalaman saya, mereka pasti akan menyandera beberapa orang dan pergi. Demi keselamatan para sandera, saya pikir kita harus berkompromi. Bahkan jika mereka melarikan diri, mereka masih berada di wilayah musim panas, dan kita masih memiliki kesempatan untuk menangkap mereka. Tian Zilian juga berdiri dan menasihati Yuan Jiang saat ini. Sesuai dengan keinginannya, dia akan dengan jujur melepaskan orang-orang ini dan tidak melakukan tindakan lain, selama para sandera bisa diselamatkan. Jangan khawatir, yang harus kami tangani kali ini bukanlah kalian orang Yanxia. Pada saat ini, orang Cina yang agak kaku dari Kokkem Head datang lagi dari kota Juju. Misi kami telah selesai, selama Anda mengizinkan kami pergi, kami tidak akan menyakiti siapapun lagi. Namun, untuk mencegah Anda mengikuti, menyerang secara diam-diam, atau memblokir jalan, kami akan menyandera beberapa orang dan pergi. Kami secara alami akan membiarkan mereka pergi. Selain itu, saya meminta Anda menyiapkan 3 kendaraan komersial umum untuk kami. Jangan berharap untuk memasang sesuatu seperti pelacak di kendaraan tersebut menemukan sesuatu yang salah, dan kamu akan menanggung akibatnya ketika saatnya tiba. Nada suara Coxcomb Tu dingin, pikirannya sangat hati-hati, dan dia telah mempertimbangkan hampir setiap detail dan kemungkinan. Ekspresi Tian Zilian langsung berubah ketika dia mendengar apa yang dikatakan Coxcomb Tu. Dia buru-buru memanggil petugas polisi dari bagian teknis di sebelahnya dan berkata dengan suara yang dalam, cepat lepaskan pelacak yang dipasang di mobil. Jangan khawatir, kami akan melakukannya. Pelacaknya dipasang dengan sangat rahasia, jadi mereka tidak akan mengetahuinya. Petugas polisi teknis meyakinkan, bukankah dia akan ketahuan? Bagaimana jika dia ketahuan? Tian Zixian memarahi dengan marah, jika dia ketahuan, ratusan nyawa akan hancur. Biarkan aku mengambil uang orang-orang sialan itu. Saat dia berbicara, dia menatap dingin ke arah Yuan Jiang di sampingnya. Jelas dia juga sedang berbicara dengan Yuan Jiang. Dia juga melihatnya saat ini. Sepertinya di mata Yuan Jiang, dia bisa mengorbankan beberapa hal untuknya, kehormatan sendiri. Ya, saya akan segera membongkarnya. Petugas polisi teknis itu buru-buru mengiyakan, memanggil rekan-rekannya untuk segera bergegas menuju mobil yang sudah disiapkan. Kapten Yuan, izinkan saya memberitahu Anda, demi keselamatan para sandera yang disandera, kita harus sepenuhnya menghentikan operasi penangkapan ini. Tian Zilian datang dan membujuk Yuan Jiang, cukup banyak orang yang meninggal. Jika lebih banyak orang mati, kami bahkan tidak bisa menjelaskannya. Yuan Jiang memandang Jiu Cheng dengan wajah muram dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, Ji Guantou di kota Jiuguan sudah menjelaskan rencana pelarian secara umum kepada beberapa bawahannya. Sepertinya mereka takut didengar oleh orang-orang yang hadir kali ini bahasa dari wilayah Tenggara. Lin Yu mengerutkan kening pada bahasa yang sangat khusus, dan bingung ketika mendengarnya. Setelah pria jengger selesai berbicara, salah satu pembunuh besar tiba-tiba melirik ke seluruh aula. Matanya berbinar ketika dia melihat seorang ayah dan anak muda. Dia dengan cepat berjalan ke arah ayah dan anak itu dan meraih anak berusia 7 atau 8 tahun itu. Anak tua, bangun. Jangan tangkap anakku, tolong jangan tangkap anakku. Ayah anak itu menjadi pucat saat melihat ini, dan dengan suara gemetar, dia mengumpulkan keberanian untuk memohon kepada orang besar itu, bagaimana denganmu? Tangkap aku, tangkap aku. Jangan khawatir, kami tidak akan menyakiti putramu. Ji Guantou berkata dengan tenang kepada ayah anak itu, selama kamu dapat membantu kami sesuai permintaan kami, setelah bantuan ini selesai, dengan sendirinya aku akan membiarkanmu nak pergi. Ayah anak itu melirik ke arah Ji Guantou dengan panik, menelan ludah, dan mengangguk, oke, aku akan membantu, aku akan membantu. Terima kasih. Ji Guantou tersenyum pada ayah anak itu, tetapi dia tersenyum sangat keras. Aneh sekali hingga membuat hati orang jadi gila. Pada saat ini, patroli di luar Jui Cheng kembali berteriak keras,
mengatakan bahwa kendaraan yang diminta oleh Jiguantou dan yang lainnya sudah siap, dan para prajurit di tempat kejadian sudah mulai mengungsi dengan tertib, berharap mereka dapat menepati janji dan membiarkan Sandera pergi dengan selamat. Cockham Head mengedipkan mata pada anak buahnya, yang segera memilih beberapa pasangan atau keluarga, meninggalkan salah satu dari mereka, dan berkata dengan dingin kepada yang lain, keluar dan periksa apakah mereka sudah pergi. Khawatir dengan keselamatan keluarga mereka tidak berani melarikan diri. Mereka kembali dan memberitahu Cockham Head bahwa tentara di luar memang telah mundur. Kepala jengger itu kemudian mengedipkan mata pada pria besar itu dan memberi isyarat agar dia keluar dan melihat sendiri. Setelah pria besar itu keluar, Lin Yu menatap Cockham Head dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, biarkan dia pergi, dan aku akan mengikutimu. Cockham Head sedikit terkejut, dan setelah melihat Lin Yu, senyuman aneh muncul di sudut mulutnya. Dia menempelkan moncong pistol ke leher Jiang Yan di pelukannya dan berkata dengan tenang, apakah ini kekasihmu? Tidak buruk, Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, kesehatannya buruk dan tidak tahan ketakutan, jadi aku bersedia menjadi sandera untuknya. Jiang Yan menggigit bibirnya erat-erat, menatap Lin Yu dengan mata berkaca-kaca, dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Maaf, aku tidak bisa berjanji padamu. Cockham Head tersenyum, kamu tahu, seorang wanita jauh lebih mudah dikendalikan daripada pria. Lin Yu mengepalkan tangannya dengan erat, merasa panik. Jika Jiang Yan dibawa pergi oleh Cockham Head, dia tidak akan memiliki kendali atas keselamatan Jiang Yan. Kamu sangat ingin ikut dengan kami, maka aku akan membantumu. Pada saat ini, pria berwajah merah yang baru saja melihat Lin Yu tidak bahagia tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, lalu datang dan merobek kerah Lin Yu, terpisah. Saat berdiri, dia sepertinya merasa tubuh Lin Yu sangat ringan, dan dia tidak bisa menahan tawa, aku akan menangkapmu semudah aku menangkap kalkun. Bab 739. Cockham melirik Lin Yu dan melihat Lin Yu, atau tepatnya tubuh kurus He Jiarong, dan tidak mengambil hati Lin Yu. Lin Yu menghela nafas lega, dan senyuman bangga muncul di sudut mulutnya. Dia mau tidak mau ingin berterima kasih kepada pria berwajah merah itu, segalanya akan lebih mudah untuk ditangani. Dia yakin akan menangkap para bajingan ini sambil memastikan keselamatan Jiang Yan dan para sandera. Setelah pembunuh berwajah bekas luka yang baru saja keluar mendorong ketiga mobil itu kembali satu demi satu, pria besar itu mengeluarkan setumpuk topeng hitam dari ransel militer tadi dan membagikannya kepada pria jengger, pria botak, dan si merah, pria berwajah. Lin Yu mengerutkan kening, melihat sekeliling aula, dan menemukan bahwa dua kamera yang dapat mengambil gambar di sini telah ditembak berkeping-keping oleh Jiguantou dan yang lainnya di beberapa titik. Tidak heran Jiguantou dan yang lainnya tidak memakai topeng sekarang. Kini mereka membagikan masker, tampaknya takut tertangkap kamera jalan raya. Kamu, pakailah. Anehnya, setelah lelaki besar itu membagikan tudung itu kepada kaki tangannya, dia baru saja melemparkannya ke ayah anak kecil itu, mengarahkan pistol ke arahnya, dan memberi isyarat agar dia memakai tudung itu juga. Ayah anak kecil itu sedikit terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tidak berani melawan. Dia meraih tudung itu dengan sangat kooperatif dan memakainya dengan hati-hati. Sekarang dengarkan perintahku, kalian semua mundur ke tengah aula. Kalian tidak diperbolehkan berdiri, menurunkan tangan, atau mengangkat kepala. Perlahan mundur ke tengah. Cockhead berteriak kepada sandera lainnya di suara yang dalam. Ketika para sandera mendengar ini, mereka tidak berani ragu sama sekali. Mereka berjongkok di tanah dan perlahan-lahan bergerak menuju tengah aula. Mereka semua sangat ingin mengusir Cockham Head dan yang lainnya, jadi semua orang sangat kooperatif dan tegas ditahan. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani melihat ke atas. Sekarang, hitung dari awal, dan kamu hanya bisa pergi jika kamu menghitung sampai 10.000. Cockham Head mengancam dengan suara dingin, jika tidak, jika ada yang berani bergerak atau terjadi sesuatu, jangan salahkan aku. Satu sama lain dengan takut-takut dan tidak berkata apa-apa. Apa kamu tidak dengar? Aku ingin kamu mulai menghitung sekarang, hitung. Cockham Head memarahi semua orang dengan suara yang dalam, lalu mengangkat senjatanya dan melepaskan tembakan,
membuat semua orang gemetar ketakutan. 1.2. Suara-suara berserakan segera terdengar dari kerumunan. Terlalu berantakan, jadilah lebih rapi dan keras. Coxcomb berteriak dingin dan menembak lagi. 1, 2. Kerumunan dengan cepat meninggikan suara mereka sesuai dengan permintaan Coxcomb, dan menghitung dengan keras dan rapi. Hahaha. Coxcomb dan teman-temannya tertawa bercanda melihat pemandangan ini, seolah-olah pelatih hewan di kebun binatang baru saja menjinakkan sekelompok hewan, dengan rasa puas di wajah mereka. Lin Yu mengatupkan giginya erat-erat, menatap dingin ke arah Coxcomb dan yang lainnya, hatinya terbakar amarah, berpikir dalam hati bahwa mereka tertawa begitu bahagia sekarang sehingga sudah terlambat bagi mereka untuk menangis. Sementara semua orang menundukkan kepala dan menghitung, Coxcomb dan yang lainnya dengan tenang dan cepat mengevakuasi aula bersama sandera mereka. Kamu tahu cara mengemudi, kan? Ketika dia sampai di depan pintu, lelaki besar itu meraih anak laki-laki kecil yang menangis yang baru saja disandera dengan satu tangan, dan bertanya kepada ayah anak laki-laki itu dengan suara yang dalam. Oke. Wajah ayah anak itu membeku dan dia buru-buru mengangguk. Masuk ke mobil pertama, pria besar itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin kepada ayah anak laki-laki itu, berkendara, ayo pergi. Ayah anak laki-laki itu menelan ludah, memandang pria besar itu dengan heran, lalu masuk ke dalam mobil dengan patuh. Berpikir pria besar itu memintanya mengemudi untuk mereka. Ayo pergi. Pria besar itu berteriak dingin kepada ayah anak laki-laki itu, tanpa niat untuk masuk ke dalam mobil. Maukah kamu naik? Di mana anakku? Ayah anak laki-laki itu tiba-tiba menjadi cemas dan berkata dengan mendesak kepada ayah anak itu. Jangan khawatir, anakmu akan selamat jika kamu mengikuti kami. Kata lelaki besar itu dengan dingin, lalu mengarahkan pistol di tangannya ke ayah anak laki-laki itu, setelah kamu keluar, pilih jalan sendiri, teruslah mengemudi, jangan berhenti. Apapun yang terjadi jangan berhenti, kami akan selalu memperhatikan update Anda harus melakukannya jika kamu berani memperlambat atau berhenti, aku akan segera membunuhnya. Saat dia berbicara, pria besar itu melemparkan sesuatu seperti pelacak ke dalam mobil pria itu, lalu menyalakan pengaman dan mengarahkan pistol ke kepala anak kecil itu. Anak laki-laki itu sangat ketakutan sehingga dia menangis lebih keras lagi dan terus mengulurkan tangan dan memanggil ayahnya. Oke, aku mendengarkanmu, kata ayah anak laki-laki itu dengan suara gemetar, dengan dua baris air mata panas di matanya, dan dia memandang putranya dengan enggan. Cepat, ayo pergi. Desak lelaki besar itu dengan tidak sabar, lalu ayah anak laki-laki itu mengertakkan gigi, menginjak pedal gas, dan bergegas keluar. Lin Yu mengertakkan giginya erat-erat ketika melihat pemandangan ini, berpikir dalam hati bahwa orang-orang ini sangat licik dan kejam. Jelas sekali, mereka meminta ayah anak laki-laki itu untuk pergi sendiri untuk membingungkan polisi dan badan intelijen militer. Jika polisi dan intelijen militer tidak mengejar, lupakan tentang menangkap mereka. Jika mereka mengejar mereka, maka ayah anak laki-laki itu memakai topeng. Polisi pasti akan menganggapnya sebagai anggota geng pembunuh ini. Jika ayah anak laki-laki itu mengikuti perintah mereka dan tidak pernah menghentikan mobilnya, itu mungkin saja terjadi. Hidupku hampir hilang. Mungkin ayah anak laki-laki itu sudah memikirkan hal ini, tetapi untuk menyelamatkan putranya, dia pergi dengan tegas tanpa ragu-ragu. Ini mungkin keagungan cinta ayah. Bajingan ini, Lin Yu mengertakkan giginya erat-erat. Meskipun dia telah meninggalkan aula sekarang, orang-orang ini berdiri sangat tersebar. Lin Yu masih tidak dapat menjamin bahwa dia dapat menaklukkan mereka pada saat yang sama untuk pertama kalinya, jadi dia tidak berani mengambil tindakan, gegabah dan hanya bisa berdoa agar Mi atau pihak militer tidak mengambil tindakan, agar ayah anak tersebut tidak meninggal. Apa yang kamu lihat? Masuk ke dalam mobil. Pria berwajah merah itu mengulurkan tangan dan mendorong Lin Yu dengan tidak sabar, memberi isyarat padanya untuk masuk ke mobil ketiga. Lin Yu berdiri dan mengerutkan kening, berbalik untuk mencari Coxcomb, dan menemukan bahwa dia telah membawa Jiang Yan ke mobil kedua. Pria yang terluka itu menyerahkan sanderanya kepada pria botak itu, dan setelah pria botak itu masuk ke dalam mobil, dia memasuki taksi.
Dia menginjak pedal gas dan melaju dengan cepat. Brengsek, sudah kubilang masuk ke dalam mobil. Melihat Lin Yu tidak bergerak, pria berwajah merah itu segera mengarahkan pistol ke belakang kepala Lin Yu dan berkata dengan dingin. Lin Yu mengerutkan bibirnya, lalu membungkuk dan masuk ke dalam mobil. Pria besar itu melemparkan anak kecil itu ke arah Lin Yu, dan kemudian mengikutinya ke dalam mobil. Dia mengarahkan senapan mesin ringan ke arah Lin Yu dan anak kecil itu. Selama Lin Yu melakukan gerakan apapun, dia akan segera menembak. Pria berwajah merah itu dengan cepat membuka pintu mobil, melompat ke dalam taksi, menyalakan mobil, dan dengan cepat mengikuti Coxcom Head dan yang lainnya. Saat ini, di dalam kendaraan komunikasi seluler, Yuan Jiang, Tan Kai dan yang lainnya sedang menatap layar di depan mereka dengan penuh perhatian. Gambar yang diputar di layar adalah gambar yang dikirimkan oleh kamera definisi tinggi yang dibawa oleh helikopter di dalam udara. Kapten, jika mereka mengetahuinya, mereka akan marah. Tan Kai melihat ke layar, mengerutkan kening, dan berkata dengan sangat khawatir. Saya menggunakan helikopter sipil, dan jaraknya sangat jauh sehingga mereka tidak akan menyadarinya. Yuan Jiang berkata dengan acuh tak acuh, lagi pula, apakah Anda lega memiliki begitu banyak sandera di tangan mereka? Petik 2. Oke, jangan bicara lagi, cepat bawa orang keluar untuk bersiap. Ketiga kendaraan ini pasti akan bergerak terpisah sebentar lagi. Setelah memastikan rutenya, segera ikuti mereka. Kata Yuan Jiang dengan suara yang dalam, baginya, hanya ada 5 atau 6 sandera di tangan geng gangster ini sekarang, dan mereka berada dalam jangkauan kerusakan yang dapat dia tanggung jika semua sandera tewas. Kapten, mobil nomor 1 melaju menuju Jalan Liang, mobil nomor 2 melaju menuju Jalan Tol Timur Barat, dan mobil nomor 3 melaju menuju Jalan Zhengyang. Pergerakan ketiga kendaraan, rutenya sesuai perkiraan Yuan Jiang, Ji Guantou dan yang lainnya telah menyebar. Mengerti, Yuan Jiang berkata dengan suara yang dalam, lalu melirik ke arah Tan Kai yang berdiri diam, dan berkata dengan marah, apakah kamu tuli? Mengapa kamu tidak turun dan membuat pengaturan? Lalu berbalik, melapor kepada kapten, menurut survei kamera pencitraan termal inframerah, hanya ada satu orang di mobil No. 1. Kurir di sisi lain radio mau tidak mau akan sedikit terkejut ketika dia berbicara, dan berkata dengan mendesak, melihat gambar yang diambil oleh kamera di sepanjang jalan, wajahnya dia juga memakai topeng, jadi kami tidak bisa memastikan apakah dia pembunuhnya. Petik 2. Sedikit mengernyit, lalu mendengus dan berkata dengan suara yang dalam, jika dia tidak berhenti, itu pasti dia. Bunuh dia segera. Bab 740 beberapa orang tidak layak hidup di dunia ini, halaman setengah. Tapi, Kapten, kurir di ujung telepon berkata dengan sungguh-sungguh, jika dia tidak jalankan perintahnya, Yuan Jiang berkata dengan dingin tanpa ekspresi apapun di wajahnya, mengenakan tudung dan kamu masih tidak menghentikan mobilnya. Apalagi yang bisa dia lakukan jika dia bukan seorang pembunuh? Dia mungkin membawa banyak bahan peledak. Bagaimana jika dia melukai orang yang lewat? Jadi dia harus segera dibunuh. Bagi Yuan Jiang, lebih baik membunuh secara tidak sengaja daripada membiarkannya pergi. Ya, melihat nada tegas Yuan Jiang, utusan itu menjawab dengan suara yang dalam tanpa ragu-ragu lagi. Ngomong-ngomong, pria di dalam mobil nomor 1 itu adalah ayah dari anak laki-laki yang baru saja dipaksa dikendarai oleh pria besar itu. Karena nyawa putranya ada di tangan orang lain, dia hanya bisa bertindak sesuai keinginan pria besar itu setelah meninggalkan kota asal. Dia mengemudikan mobil tersebut secara acak menemukan jalan dan mulai melaju mengelilingi kota, tidak berani berhenti sama sekali. Bahkan ketika menemui lampu merah, ia akan melaju pada waktu yang tepat. Saat ia melaju di bawah jembatan layang, ia menemukan deretan mobil patroli diparkir menyamping di bawah jembatan layang. Beberapa pria berseragam berdiri di depan mobil sambil menodongkan senjata ke arahnya dan berteriak agar ia berhenti. Ketika ayah anak laki-laki itu melihat pemandangan ini, wajahnya sangat panik, tetapi mengingat apa yang dikatakan lelaki besar itu kepadanya, dia mengertakkan gigi, memegang kemudi erat-erat, menginjak pedal gas hingga ke bawah, dan menabrak tempat keduanya, mobil bertemu ujung ke ujung. Bang!
Mobil niaga yang dikendarai ayah anak laki-laki tersebut menggunakan gaya tumbukan yang sangat besar untuk langsung menabrak kedua mobil yang tergeletak di tengah jalan. Badan mobil sedikit bergoyang lalu stabil, dan terus melaju ke depan dengan kecepatan tinggi. Ayah anak laki-laki itu sangat gembira ketika melihat ini, dan hatinya sangat bahagia. Tetapi pada saat itu, terdengar suara mendesing, dan sebutir peluru tajam datang dari udara, menembus kaca jendela mobil, dan menembus keningnya, sebuah pop. Mata ayah anak laki-laki itu terbuka, badan gemetar, setir miring, dan mobil terhempas ke pondasi jembatan di pinggir jalan, tidak menimbulkan suara. Idiot ini sepertinya sudah mati. Pada saat ini, di dalam mobil Lin Yu, pria besar itu menodongkan pistol ke Lin Yu, sambil melihat tablet di tangannya. Dia menemukan bahwa mobil tempat ayah anak laki-laki itu duduk memilikinya, berhenti bergerak. Terlebih lagi, titik terang kecil di layar sepertinya telah mengenai pinggir jalan. Diduga ayah anak laki-laki itu mungkin telah terbunuh. Haha, bagaimana? Kurasa benar. Pria berwajah merah di kursi pengemudi tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini, dan berkata dengan bangga kepada pria besar itu, "Ingat, kita baru saja bertaruh. Kamu kalah. Berikan aku sebotol anggur Bordeaux." Pria berwajah merah itu berbicara dengan sangat ringan, seolah-olah di matanya, kehidupan yang dijalani tidak sebanding dengan sebotol anggur merah. Lin Yu melihat ke depan dengan penuh perhatian saat ini, dan menemukan bahwa mobil yang ditumpangi Jiang Yan dan yang lainnya sepertinya telah menghilang. Ketika dia bertanya-tanya, dia tiba-tiba mendengar kata-kata pria besar itu. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berbalik dan tampak terkejut. Pria besar itu bertanya dengan kaget, "Apa katamu?" "Ku bilang, ayahnya mungkin sudah mati." Pria besar itu tersenyum pada Lin Yu, lalu menundukkan kepalanya dan berkata kepada anak kecil yang gemetar dan terisak-isak, "Nak, berhentilah menangis, ayahmu sudah meninggal." Saat dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa wajahnya menjadi gelap, dan sebuah pisau tiba-tiba mengenai dia. Tinju bercampur suara angin diikuti dengan rasa sakit yang luar biasa di wajahnya, dan dia dapat dengan jelas mendengar suara tulang hidungnya patah. Kepalanya membentur kaca mobil di belakangnya dengan keras, dan kepalanya berdengung, air mata, hidung, dan darah mengalir di wajahnya, dan segala macam rasa amis dan asam masuk ke dalam mulutnya. Jika orang biasa terkena pukulan yang begitu berat, dia akan langsung pingsan, tetapi pria besar itu kuat dan hanya berteriak, "Wow," lalu menggelengkan kepalanya, berteriak dengan ekspresi galak dan mengangkat senjatanya ke arah Lin Yu. Tapi yang tidak dia duga adalah tinju Lin Yu mengenai dia lagi dan tiba-tiba mencapai tenggorokannya. Pada saat yang sama, Lin Yu melemparkan mantelnya ke kepala anak kecil itu dengan tangannya yang lain untuk mencegah anak kecil itu melihat adegan berdarah ini, di depan mataku. Retak. Sebelum pria besar itu sempat menembak, dia dengan jelas mendengar suara tenggorokan dan tulang leher patah. Dia memiringkan kepalanya dan jatuh ke kursi tanpa mengeluarkan suara apapun. Sialan! Pria berwajah merah itu berbalik dan terkejut saat melihat pemandangan listrik ini. Wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah, dan dia mengumpat dengan marah pistol, Lin Yu sudah mengambilnya. Pria besar itu menjatuhkan pistolnya dan tanpa ragu mengarahkan ke lengan kanan dan paha kanan pria berwajah merah itu dengan 2 tembakan. Ah! FUCK! Pria berwajah merah itu menjerit kesakitan, kakinya tiba-tiba lepas dari pedal gas, dan mobil langsung melambat. Lin Yu dengan cepat menarik rem tangan, dan roda mengeluarkan bunyi mencicit. Kemudian mobil berhenti, menabrak tiang telepon di pinggir jalan, dan berhenti. "Aku akan membunuhmu." Pria berwajah merah itu menjerit kesakitan, meraih belati yang diikatkan di betisnya, dan menikam Lin Yu dengan keras di belakangnya. Lin Yu meraih lengannya tanpa ampun, dan mematahkan lengannya dengan sekali klik. Ah! Pria berwajah merah itu menjerit kesakitan lagi, dan dia sangat ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria yang terlihat begitu lemah dan yang baru saja dia juluki, kalkun, ini bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Setelah Lin Yu mematahkan lengan pria berwajah merah itu, dia memutarnya dengan keras dan mengarahkan belati di tangan pria berwajah merah itu ke leher pria berwajah merah itu sendiri. Ekspresi pria berwajah merah itu tiba-tiba berubah ketika dia melihat ini,
dan kepanikan besar muncul di matanya. Dia tiba-tiba meraih pergelangan tangan Lin Yu dengan tangannya yang lain, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencegah Lin Yu mendorong belati ke lehernya. Tapi apalagi salah satu tangannya, bahkan dengan dua tangan, dia tidak bisa menandingi kekuatan Lin Yu, jadi dia hanya bisa menonton tanpa daya saat Lin Yu perlahan mendorong belati di tangannya ke tenggorokannya. Ketika ujung belati dingin itu menusuk tenggorokannya, penyesalan besar tiba-tiba muncul di matanya, menyesali bahwa dia seharusnya tidak menyandera Lin Yu. Lin Yu menyipitkan mata dan mendorong belati sepenuhnya ke leher pria berwajah merah itu. Dia menyaksikan dengan matanya sendiri saat mata pria berwajah merah itu membengkak menjadi mata ikan mas dan dia memuntahkan darah kental dalam suapan besar matanya. Sebenarnya, dia bisa saja membiarkan pria berwajah merah itu tetap hidup, tapi dia tiba-tiba menyadari bahwa beberapa orang tidak layak hidup di dunia ini. Setelah dengan rapi membunuh pria besar dan pria berwajah merah, Lin Yu menarik lengan pria besar dan pria berwajah merah, dan menemukan bahwa tidak satu pun dari mereka yang memiliki logo biarawan di pergelangan tangan mereka, dan dia bingung, berpikir dalam hati. Mungkinkah orang-orang ini bukan anggota biara? Hanya orang dengan jengger di depan yang berasal dari biarawan. Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, dia buru-buru menggendong anak kecil itu, membuka pintu mobil dan melompat keluar. Saat ini, karena keributan di dalam mobil Lin Yu, banyak mobil yang diblokir, dan tidak diperbolehkan masuk atau keluar. Ketika pengemudi mendengar suara tembakan, mereka lari jauh dan bersembunyi lebih awal, karena takut peluru tidak akan mengenainya mata panjang dan akan melibatkan mereka. Jangan takut semuanya, saya petugas patroli. Gangster di dalam mobil telah dibunuh oleh saya. Dia mengaku sebagai petugas patroli. Bab 740 Beberapa orang tidak layak hidup di dunia ini, halaman 2/2. Ketika semua orang mendengar apa yang dia katakan dan melihat bahwa dia sedang menggendong seorang anak dan dia tidak memiliki senjata, mereka berdiri dengan percaya diri. Setelah Lin Yu berlari ke persimpangan, dia langsung menyerahkan anak itu ke tangan seorang wanita di pinggir jalan, dan berkata dengan mendesak, "Anak ini telah diculik. Patroli akan segera datang dan kamu serahkan dia kepada mereka." Sambil mengatakan itu, dia bergegas ke jalan raya. Di tengah, saya berhenti untuk naik taksi dan ingin mengejar Ji Guantou dan yang lainnya. Namun ketika taksi di jalan melihatnya berlumuran darah, mereka semua menghindarinya dan melewatinya kemanapun mereka berani berhenti. Lin Yu tiba-tiba merasa cemas, benci karena keterampilan mengemudinya sangat buruk. Jika tidak, dia bisa memaksakan diri untuk mengejar ketinggalan saat ini. Mencicit. Pada saat ini, suara rem tajam terdengar, dan kendaraan off-road hitam tiba-tiba berhenti di depan Lin Yu. Masuk ke dalam mobil. Pria di dalam mobil itu sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan berkata dengan suara yang dalam kepada Lin Yu. "Tan Kai." Lin Yu tampak sangat gembira saat melihat orang yang duduk di kursi pengemudi adalah Tan Kai. Dia bergegas masuk ke dalam mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tan Kai menginjak pedal gas dan dengan cepat mengejar ke depan lagi. "Saudara Tan, mengapa kamu ada di sini? Tuan He, mengapa kamu ada di sini?" Begitu Lin Yu memasuki mobil, dia dan Tan Kai saling bertanya hampir pada waktu yang bersamaan. "Oh, aku baru saja disandera oleh mereka." Lin Yu menjelaskan dengan tergesa-gesa. "Sandera?" Tan Kai menatap Lin Yu dengan heran. Dia jelas tidak menyangka Lin Yu akan disandera. Setelah melihat darah di tubuh Lin Yu, dia berkata dengan terkejut, "Apakah kamu terluka?" "Tidak, ini adalah darah kedua pembunuh itu." Lin Yu berkata dengan suara yang dalam. "Kamu membunuh mereka." Tan Kai bahkan lebih terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa, "Bagaimana dengan sandera lainnya?" "Aku menyerahkannya kepada orang-orang yang mengawasi di pinggir jalan." Lin Yu berhenti sejenak saat dia berbicara, miliknya berat hatinya. Tak tertandingi, dia mampu menyelamatkan anak kecil itu, tetapi dia tidak bisa menyelamatkan ayah anak kecil itu. "Bagus." Tan Kai menghela nafas lega ketika dia mendengar ini, dan berkata dengan gembira, "Dengan cara ini, para pembunuh di kedua mobil itu telah dilenyapkan." Jelas, dia juga telah menerima telepon bahwa pembunuh di dalam mobil itu ditembak mati. Pengemudi mobil yang keluar lebih dulu bukanlah seorang pembunuh,
tapi ayah dari anak yang baru saja saya selamatkan. Lin Yu berkata dengan ringan, tanpa ekspresi apapun di wajahnya, berusaha sekuat tenaga untuk menekan gejolak emosi di dalam hatinya. Apa? Mata Tan Kai tiba-tiba terbuka, dan dia menatap Lin Yu dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia sedikit terkejut, lalu dia mengertakkan gigi, matanya memerah, dia meninju kemudi dengan keras, dan mendesis, aku baru saja berkata jangan kejar, si idiot Yuan Jiang. Dia sepertinya tiba-tiba menyadari sesuatu, dan buru-buru bertanya pada Lin Yu, apakah kekasihmu ada di mobil lain? Tidak buruk. Lin Yu mengepalkan tinjunya, menekan rasa panik di dalam hatinya, dan berkata dengan suara yang dalam, kamu harus mengejar mereka, apakah kamu menuju ke arah yang benar? Lin Yu sudah menebak itu Tan Kai harus ada di sana segera setelah dia masuk ke dalam mobil. Mereka mengejar Coxcom Head dan yang lainnya. Jangan khawatir, kami memiliki transmisi posisi, saya tidak akan pernah membiarkan bajingan ini melarikan diri. Tan Kai mengertakkan gigi, menginjak pedal gas, dan segera menyusul. Lin Yu tahu bahwa sekarang dua mobil pertama telah dihancurkan, Ji Guantou dan yang lainnya akan segera tahu bahwa tidak peduli apakah mereka benar-benar mempertimbangkan untuk membiarkan Jiang Yan dan sandera lainnya pergi sebelumnya. Setelah masalah Yuan Jiang, Ji Guantou dan yang lainnya tidak akan pernah dia akan dengan mudah melepaskan sandera di tangannya, jadi Lin Yu tidak punya pilihan sekarang. Dia hanya bisa mengejar dengan seluruh kekuatannya. Tidak peduli apa, dia harus menyelamatkan Jiang Yan. Untungnya, karena ada helikopter sipil yang mencari lokasi Ji Guantou dan yang lainnya, Tan Kai segera menyusul Ji Guantou dan yang lainnya berdasarkan rute terpendek yang diberikan oleh kurir. Yang tidak disangka Lin Yu adalah selain mereka, ada dua kendaraan dari Badan Intelijen Militer yang mengikuti Ji Guantou dan yang lainnya dari dekat, dan jaraknya sangat dekat, sehingga tidak ada rasa takut ketahuan oleh Ji Guantou dan yang lainnya. Sebenarnya, Yuan Jiang tidak peduli dengan hidup dan mati para sandera sejak awal, kan? Lin Yu mengepalkan tinjunya setelah melihat adegan ini, matanya merah, dan suaranya sangat dingin Jiang dalam sekejap. Hal yang tidak manusiawi. Tan Kai juga mengetahui niat Yuan Jiang saat ini, mengertakkan gigi dan mengutuk dengan marah, bajingan ini mempertaruhkan nyawanya demi apa yang disebut reputasi. Konvoi intelijen militer mengikuti dari dekat, dan pria botak itu akan mencondongkan tubuh dan melepaskan dua tembakan ke belakang dari waktu ke waktu. Namun kendaraan Badan Intelijen Militer telah dimodifikasi secara khusus, dan peluru yang mengenai kaca tidak menimbulkan kerusakan apapun. Untungnya, jalan ini mengarah ke pinggiran kota. Hanya ada sedikit kendaraan, dan Lin Yu serta yang lainnya tidak perlu khawatir akan melukai orang yang tidak bersalah. Pada saat ini, pria botak itu tiba-tiba melemparkan dua benda berbentuk bola dari jendela. Setelah jatuh ke tanah, mereka dengan cepat melompat dan memantul ke arah Lin Yu dan yang lainnya. Hati-hati, granat. Ekspresi Lin Yu berubah dan dia buru-buru berteriak pada Tan Kai. Reaksi Tan Kai cukup tajam, ia buru-buru memutar kemudi, dan mobilnya melayang ke samping sambil berderit, menghindari benda bulat yang terpental ke tanah. Bang! Bang! Dua ledakan keras terdengar tepat di belakang mobil mereka, dan dua semburan api besar meledak. Sebuah mobil patroli yang mengikuti mereka terkena dampak ledakan granat. Jalan di depan mobil rata, mobil berbelok ke arahnya, dan menghantam pagar pembatas di pinggir jalan dengan keras. Bajingan gila ini, aku harus membunuh mereka. Wajah Tan Kai memerah karena marah, dan giginya bergemeletup. Dia menginjak pedal gas, dan mobil dengan cepat mengejar Coxcom dan yang lainnya lagi. Hati-hati, Lin Yu berteriak pada Tan Kai lagi, dan tiba-tiba menemukan bahwa Coxcom Head dan yang lainnya tiba-tiba membuka pintu mobil dan melemparkan benda lain. Rakyat, ketika Lin Yu melihat pemandangan ini, tiba-tiba hatinya bergetar, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Apalagi saat dia menyadari sosok yang diusir itu masih berambut panjang dan tampak seperti seorang wanita langsung disetrika. Rasanya seperti dipukul palu, dan otak saya tiba-tiba blank.